Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Gil, dan kali ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu operasi aritmatika dasar pada Microsoft Excel. Nah, materi hari ini berkaitan erat dengan formula atau rumus yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel tentunya. Nah, untuk formula atau rumus itu sendiri itu digunakan untuk menghitung atau mengoperasikan suatu bilangan seperti itu. Contohnya 2 ditambah 3 itu bisa kita hitung secara otomatis di Microsoft Excel dengan menggunakan formula atau rumus. Nah, formula itu ringkasnya bisa kita temukan di menu formula. Nah, menu formula ya, banyak sekali menu reborn yang dapat kita gunakan untuk formula ini, untuk menggunakan rumus-rumusnya. Namun, kakak nggak pernah sama sekali untuk menggunakan formula atau rumus menggunakan menu formula, tetapi kakak sering menggunakan insert function atau sisipkan fungsi ini ketika menggunakan atau mengoperasikan suatu rumus atau formula. Dan nanti dimasukkan ke dalam kotak yang panjang ini ya, atau formula bar. Seperti itu. Oke, singkatnya kayak gitu. Dan untuk hal yang perlu teman-teman perhatikan atau diingat ya, untuk mengoperasikan formula atau membuat suatu rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ya. Nah, contoh, kita langsung ke praktiknya saja. Jika kita ingin mengetahui berapa hasil dari 2 tambah 3 ya, di sini kakak udah menyiapkan ada angka 2, 3, dan 6, dan ini operatornya nanti kita operasikan di sini menggunakan operasi aritmatika dasar, bagaimana pengoperasiannya gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk menjumlahkan 2 ditambah 3. Kita masuk ke sel H7, hari 7 ya, H7. Nah, tekan klik ini, terus kita masuk ke formula bar. Lanjut ke formula bar. Nah, kita masukkan tanda sama dengan untuk memulai operasi untuk menggunakan formula gitu, untuk menggunakan rumus sama dengan ya. Nah, kita ingin Kita ingin mengetahui berapa hasil dari 2 ditambah 3. Jadi langsung kita klik pada sel D6 bino 6 ini yang menunjukkan angka 2. Sel yang berisi angka 2 ya, kita tekan. Terus untuk penjumlahan kita masukkan tanda plus atau tanda tambah. Nah, pada formula barnya. Lanjut, kita ingin menjumlahkannya dengan angka 3. Nah, yang mana sel menunjukkan dengan angka 3? Yaitu D7 ya, D bino 7 bisa dikatakan. Nah, terus tekan enter. Oke, hasilnya adalah 5. Terus jika kita tekan angka 5 ini, di formula barnya ada jejak pengoperasian kita dalam menggunakan formula tadi, ya. Nah, gimana kalau kita ingin menjumlahkan ketiga angka ini? Jadi kita bisa tambah lagi di formula barnya. Kasih tanda tambah. Tekan sel yang menunjukkan angka 6. Nah, lalu tekan enter. Oke, jadi hasilnya adalah 11. Oke, lanjut kita masuk ke pengurangan ya. Nah, coba kita menggunakan pengurangan. Di sini kita masuk ke formula bar lagi. Tekan sama dengan. Terus, misalkan kita ingin mengurangi 3 dikurang 2 gitu ya. Tekan sel D7 yang menunjukkan angka 3. Tandanya tanda strip atau tanda kurang gitu ya. Nah, tekan sel yang menunjukkan angka 2, D6. Tinggal tekan enter. Nah, jadi hasilnya adalah 1 gitu ya, untuk memudahkan pengoperasiannya. Nah, gimana kalau kita ingin mengganti nih Kak? Nah, terus gimana caranya? Kita bisa ubah. Gimana kalau 3 dikurang 6? Nah, kita langsung tekan sel ini, kurang, dari tanda kurang, terus berikan tanda klik ke sel D8 ya. Nah,
Kalau 3 dikurang 6 pasti hasilnya adalah min 3 ya. Coba kita buktikan berapa hasilnya. Tekan enter. Nah, betul ya, min 3 hasilnya. Lanjut kita ke perkalian. Kalau kita ingin mengali dari 2 dikali 3, coba kita cek hasilnya berapa nih. Atau 3 kali 6. Sama dengan formula bar ya, kita lanjut sini. Klik D7 ditambah, Nah, kalau perkalian itu tanda atau simbolnya bukan tanda X ya, bukan simbol X, tapi tanda bintang atau star. Nah, ini itu ya. Terus kita klik di D8, tekan enter. 3 kali 6 pastinya 18 ya, mari kita buktikan. Nah, hasilnya 18. Jadi diperhatikan bahwa tanda untuk perkalian itu menggunakan simbol star ya, atau tanda bintang gitu. Lanjut ke pembagian. Nah, untuk pembagian mari kita coba masukkan sama dengan, tekan, kita ingin membagi 6 dibagi 2 ya, D8. Nah, untuk tanda bagi itu bukan tanda titik 2 yang pada Microsoft Excel ini, tapi menggunakan tanda slash atau garis miring. Nah, perlu diperhatikan juga, garis miringnya ini bukan yang backslash ya, atau yang seperti ini. Nah, tapi yang kayak gini, gitu, garis miringnya. Nah, terus tekan D6, tekan enter. Nah, hasilnya menunjukkan 3, gitu ya. Gimana kalau kita ingin membagi 2 dibagi 6? Mari kita coba. Hapus dulu. Tekan, mana nih, 2, D6, slash, tekan, nah, D8. Kalau enter ya. Nah, kalau 2 dibagi 6, kalian tahu 2 bagi 6 sama dengan 1/3 ya. Dan 1/3 itu sama dengan 0,333 tanpa ujung gitu. Mari kita cek apakah hasilnya benar seperti itu. Tekan enter. Nah, betul ya, hasilnya 0,333 tanpa ujungnya gitu ya. Nah, gimana kalau teman-teman ingin cuman 2 angka di belakang koma? Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan fitur pada menu reborn di number ini gitu ya. Nah, untuk mengurangi angkanya, untuk membuat hanya 2 angka di belakang koma, kita menggunakan ini, decrease decimal. Nah, kita tekan, jadi angka 3 di belakang komanya itu berkurang, sampai kita menghendakinya ke 2 angka di belakang koma, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya 0,33, seperti itu. Nah, gimana kalau teman-teman ingin membuat 18 ini menjadi rupiah gitu? Bisa menggunakan ini juga. Nah, rupiah. Nah, ini tadi gimana kalau nggak pakai 2 angka di belakang koma, nggak pakai koma, kita menggunakan ini tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke perpangkatan. Nah, untuk perpangkatan, itu tanda yang digunakan adalah tanda capping. Nah, gini ya. Di atas. Dan, oke, mari kita operasikan. Misalkan 3 pangkat 6 gitu ya, sama dengan klik 3, kasih tanda capping tadi, terus klik tanda 6, tekan enter. Nah, 729 hasilnya, seperti itu. Terus untuk tanda kurung, ini seperti biasanya untuk operasi aritmatika ya, tanda kurung ini jika digunakan, itu sistemnya akan menghitung terlebih dahulu mana angka yang diberi tanda kurung. Ya, kayak biasanya ya, contoh. Sama dengan, misalkan kita beri tanda kurung. Nah, klik 6, misalkan 6, ditambah dengan 2. Tutup kurung, dikurangi dengan 3. Nah, jadi di dalam kurung dulu yang dioperasikan sistemnya gitu, yang dihitung. Tekan enter, berapakah hasilnya? Nah, jadi 5 ya. 6 ditambah 2 dikurang 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, oke.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk simbol-simbolnya tadi apa saja yang bisa digunakan, yang menjadi ketentuannya. Nah, untuk penjumlahan tandanya plus, tanda tambah, terus langsung ke formula dia ya. Plus, ini kurang. Nah, kalau yang pembagian ini tadi diingat slash ya, kalau yang perpangkatan itu tanda caping, terus tanda kurung seperti biasanya. Itu pengurangan, terus untuk perkalian tanda star ya, tanda bintang di atas. Gitu. Oke, semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam membuat suatu hitungan gitu ya, mengoperasikan aritmatika pada Microsoft Excel. Oke, semangat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.